Oke, selamat siang semuanya. Di sini kita agak sedikit cepat ya, karena 23 November kita sudah penilaian akhir semester. Jadi walaupun besok ulangan, kita akan masuk materi baru pada bab baru, tapi masih berhubungan dengan bab sebelumnya, ya. Tapi saya hanya akan menjelaskan 2 sesi saja, ya. Jadi kalian bisa belajar untuk ulangan besok, ya. Sekarang kita akan masuk bab 4 dengan judul babnya Ikatan Kimia. Jangan lupa bertanya, saya pasti menjawab setiap pertanyaan Anda, ya. Dan quote untuk hari ini adalah duduk dulu, jangan keseringan iri. Kamu juga berhak bersyukur, ya. Jadi walaupun keadaan seperti ini, jangan lupa bersyukur, ya. Pembelajaran kita hari ini untuk memahami tentang ikatan kimia, yang perlu kita ini typo ya. Yang perlu kita pahami adalah memahami kestabilan unsur terlebih dahulu. Ya. Kita akan mempelajari bagaimana unsur-unsur di alam itu selalu mencari kestabilan, ya. Kestabilan itu seperti apa sih, Bu? Kestabilan itu adalah atom yang tidak mudah berinteraksi, ya. Jadi antara satu atom dengan atom lainnya, ketika berdekatan, mereka tidak akan berinteraksi. Entah itu interaksinya antar elektronnya tarik-menarik, antar elektronnya bagaimana interaksinya. Nah, itu jika mereka tidak gampang berinteraksi, berarti atom itu stabil. Ya. Nah, kita juga akan masuk ke pendahuluan ikatan kimia yang pertama, yaitu ikatan ion. Ya. Yuk kita belajar dulu tentang kestabilan unsur-unsur stabil di alam. Nah, kestabilan unsur. Unsur yang stabil adalah, tadi yang sudah saya bilang ya, unsur yang sukar bereaksi dengan atom lainnya lebih tepatnya ya. Nah, unsur-unsur yang stabil di alam sekitar kita ini adalah unsur-unsur gas mulia. Ya, seperti yang sudah saya gambarkan di contohnya di atas ini. Nah, unsur-unsur gas mulia ini jika dialirkan listrik ya, si gasnya itu bisa nyala seperti ini. Ya, lampu neon yang ada di rumah kalian itu adalah gas mulia ya. Nah, jadi unsur yang stabil di alam itu adalah hanya golongan gas mulia. Apa itu isinya golongannya? Tentunya kalian sudah hafal ya, makanya saya suruh hafalkan tabel periodik unsur. Nah, lalu Bu, bagaimana unsur pada golongan lainnya? Golongan lain tidak stabil, sehingga cenderung bergabung dengan atom lain untuk mencapai kestabilan yang disebut dengan ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu adalah atom yang bergabung dengan atom lainnya yang akan berikatan dan akan mencapai kestabilan. Ya. Contohnya di alam seperti apa sih, Bu? Kalau di alam kan tadi gas mulia ini bentuknya atom ya. Ada apa nih? Sudah saya contohkan, ada helium, ada neon, ada argon, ada kripton, ada xenon. Nah, kalau kalau misalkan atom yang bergabung dengan atom lain sehingga stabil, biasanya dia membentuk suatu, ini bab 1 ya, senyawa. Ya. Senyawa itu adalah gabungan dari 2 atom atau lebih, ya, yang membentuk ikatan kimia ini. Tentunya sifatnya jadinya stabil. Contohnya nggak usah jauh-jauh, di rumah kalian pasti ada garam kan ya? Garam itu senyawanya adalah natrium klorida. Lihat di sini ada lebih dari satu unsur kan? Nah, senyawa-senyawa ini dia mereka mengalami ikatan kimia. Mereka bergabung antara satu atom dengan atom lainnya supaya stabil. Ya. Contoh aki kalian, aki motor, aki mobil kalian tuh mengandung senyawa ini yang berbahaya nih kalau kena tangan kalian bisa bolong. H2SO4 atau asam sulfat. Ya, di sini kan lebih dari satu unsur ya. Mereka kenapa Bu bergabung seperti ini?
Mereka bergabung seperti ini supaya stabil, sehingga dinamakan senyawa. Atau ada nih larutan yang dibuat yang dipakai buat membuat novel Baswedan jadi buta, itu namanya larutan natrium hidroksida. Ya. Nah, lihat ya, senyawa-senyawa ini mereka nggak hanya gabungan atom biasa. Mereka memiliki ikatan kimia yang akan kita pelajari, sehingga si atom, masing-masing atomnya ini menjadi stabil. Ya, gitu. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Kita lihat di sini perbedaan susunan elektronnya. Jadi kita akan mempelajari susunan elektron di ikatan kimia ini. Jadi konfigurasi jangan dilupakan. Ya. Perbedaan susunan elektron unsur golongan mulia dengan unsur golongan lain. Di sini, di ikatan kimia ini akan lebih mudah jika kita menggunakan konfigurasi atom Bohr. Ya. Makanya kalau di sekolah lain itu mereka tidak diajari kembali konfigurasi atom Bohr, tapi saya di sini mengajari kalian supaya apa? Di ikatan kimia ini kalian akan lebih mudah memakai konfigurasi atom Bohr. Ya, kita lihat dulu golongan gas mulia ya. Lihat, helium. Di sini helium itu nomor atomnya 2 ya. Jadi konfigurasinya hanya 2 saja. Ingat ya, konfigurasi atom Bohr gimana? Setiap kulit maksimal demi segini ya. 2, 8, 18, 3, 2. Di kulit ketiga ini tidak boleh lebih dari 8. Di kulit keempat ini tidak boleh lebih dari 18. Ingat-ingat ya. Untuk atom neon, berapa atom neon? Nomor atomnya 10. Jadi konfigurasinya 28. Ya. Kalau konfigurasi atom argon yang nomor atomnya 18, berarti 288. Ya. Ingat, di kulit pertama selalu 2, kulit kedua sisanya. Sisa elektronnya. Elektron sama jumlahnya dengan nomor atom. Ya. Kenapa bisa 8 di sini? Ya di sini kan udah 2. Jadi sisa elektronnya 8. Udah saya tulis aja 8. Dan di kulit kedua maksimal berapa? 8. Di kulit ketiga maksimal 18, tapi tidak boleh lebih dari 8, ya. Lalu di kulit keempat maksimal 32, tapi tidak boleh elektronnya lebih dari 18. Ya. Nah, sekarang kalau saya punya unsur pada golongan lain, kita lihat di sini hidrogen yang nomor atomnya 1, dia cuma 1 ya. Pasti konfigurasinya. Fluor yang nomor atomnya 9, dia konfigurasinya berarti 2, sisanya berapa? Berarti 7 ya. Natrium dia nomor atomnya 11, berarti konfigurasinya 2, 8, 1. Ya. Nah, bisa lihat di sini karena perbedaannya antara golongan yang stabil dengan golongan lain ini unsur-unsurnya bagaimana? Perbedaannya susunan elektronnya? Perbedaannya adalah elektron valensinya. Ya, lihat di sini, saya pakai warna lainnya kalau bisa. Di atom helium, di golongan 8 dia konfigurasinya 2. Atom neon di golongan gas mulia, elektron valensinya adalah 8. Atom argon di golongan gas mulia yang stabil, elektron valensinya 8 juga. Hilang, maaf ya. 8 juga. Nah, bagaimana golongan lain? Dia elektron valensinya tidak sama dengan 8 atau 2. Nah, jadi ciri-ciri unsur yang stabil itu apa? Ciri-ciri unsur yang stabil adalah unsur yang konfigurasi elektronnya jumlahnya 8 atau 2. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, sehingga unsur yang stabil itu harus memenuhi aturan oktet, di mana unsur itu akan stabil jika jumlah elektron valensinya 8. Lah Bu, jadi ini gimana dong? Dia fluor ini konfigurasinya cuma 2 sama 7. Elektron valensinya cuma 7. Sementara kan dia harus stabil. Ya, di alam itu unsur itu harus stabil.
Bagaimana caranya dia supaya stabil, Bu? Ya, si elektron valensi ini harus kita ubah menjadi 8. Bagaimana, Bu, caranya? Itu akan kita pelajari selanjutnya. Ya. Jadi, yang harus kalian tanamkan dari sekarang, harus kalian ingat-ingat dari sekarang, unsur itu harus stabil jika elektron valensinya jumlahnya 8. Mau berapapun jumlah elektron valensi suatu atom, harus kita buat menjadi 8. Tentunya ada syarat-syaratnya, nggak hanya kita sembarang ubah jadi 8 seperti itu. Ya. Lalu ada aturan duplet, di mana suatu unsur akan stabil jika memiliki jumlah elektron valensi sama dengan 2. Tapi ini hanya berlaku untuk unsur hidrogen saja. Ya, hanya berlaku untuk unsur hidrogen. Ingat tadi sudah saya bilang, hidrogen itu adalah bukan unsur non-logam. Bukan unsur logam. Walaupun dia ada di golongan 1A dan di golongan logam itu ya, tapi dia bukan logam. Ya, jadi hidrogen ini punya keistimewaan ya. Nah, jadi cara suatu unsur biar stabil adalah berinteraksi dengan unsur lainnya membentuk ikatan ion dan ikatan kovalen. Ya, sehingga elektron valensinya masing-masing unsur jumlahnya harus sama dengan 8. Ya. Mengerti sampai sini? Semoga mengerti ya. Ini dasar kalian. Dasarnya adalah aturan oktet dan aturan duplet. Sekarang kita akan mempelajari ikatan kimia yang pertama, yaitu ikatan ion. Ya, ikatan ion itu saya kasih singkatnya dulu saja. Dia itu adalah interaksi elektrostatik antar unsur. Ya, ini harus kalian tanamkan. Elektrostatik. Elektrostatik itu apa sih, Bu? Interaksi antara perbedaan muatan. Ya. Sekarang kita mempelajari dulu kecenderungan kestabilan unsur di ikatan ion. Ya. Namanya juga ikatan ion, berarti dia membentuk suatu senyawa. Namanya juga senyawa, berarti dia punya lebih dari 1 atom. Ya, jadi nggak mungkin suatu unsur membentuk ikatan jika dia hanya 1 atom aja. Dia harus berinteraksi dengan atom lainnya. Yang pertama yang harus dipelajari, kita ganti warna dulu. Kita bacain dulu. Suatu unsur yang memiliki energi ionisasi kecil, ada di golongan apa aja nih? Golongan 1A, 2A, dan 3A. Mereka akan mudah melepaskan elektron pada kulit terluar. Ya, sehingga membentuk ion positif. Ingat ya, prinsipnya selalu sama. Ketika elektron lepas, si atom itu berarti kekurangan ya. Berarti karena elektronnya sudah lepas, muatannya si atomnya menjadi positif, atau yang kita sebut ion positif ini dengan cation. Begini penulisan konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron ini tidak boleh lupa. Ya. Kalau lupa, kalian tidak akan bisa mempelajari ikatan kimia dan harus ditulis, ya. Atom Na yang memiliki konfigurasi 281, dia akan melepaskan, ini satu elektronnya, dia akan melepaskan elektron dan membentuk ion Na+, yang konfigurasinya berubah menjadi 2 dan 8 saja. Tadi di sini 281 kan ya? Di Na+ ini hanya 28 saja. Kenapa, Bu? Nih, elektron ini sudah lepas. Elektron valensi 1 ini udah lepas. Ya, jadi unsur-unsur golongan 1A, 2A ini, dia kan mudah melepaskan elektron pada kulit terluar. Nah, unsur-unsur golongan ini akan stabil jika melepaskan kulit terluar. Ya, unsur-unsur golongan ini nih. Dia akan stabil jika melepaskan kulit terluar. Melepaskan apa, Bu, kulit terluar? Elektronnya. Ya, sehingga dia memiliki elektron valensi jumlahnya 8 ini ya. Jadi dia sudah, si Na+ ini sudah stabil. Tapi sekarang kita pelajari unsur golongan lainnya. Suatu unsur yang memiliki afinitas elektron besar,
atau golongan 5, 6, dan 7 akan mudah menyerap elektron pada kulit terluar. Jadi golongan 5, 6, dan 7 itu akan mudah menyerap elektron, bukan melepas elektron. Sehingga mereka akan membentuk ion negatif. Jadi di sini saya punya Cl, dia nomor atomnya 17 ya. Konfigurasinya 287. Dia akan lebih mudah menyerap elektron. Si kulit terluarnya ini. Sehingga elektron valensinya menjadi 288. Nah, ini stabil ya jadinya. Tapi dia bukan atom lagi, tapi menjadi ion negatif, yaitu Cl-. Ya, ion negatif ini jadinya namanya anion ya, ion negatif itu. Nah, jadi unsur ini ketika dia si Na ini ketika dia sudah melepaskan elektron, Cl ini ketika dia sudah menyerap elektron, barulah mereka stabil. Ya. Jadi kita mempelajari kecenderungan kestabilan dulu dari golongan ini, ya. Habis itu silakan kalian cari kecenderungannya pada unsur lainnya nih. Langsung kerjakan ya. Perhatikan waktu pengumpulannya di LMS. Bagaimana kecenderungan atom-atom ini supaya stabil? Kita belum belajar interaksi atom dengan atom lainnya ya. Kita masih mempelajari per atom dulu. Kita harus pelajari dulu bagaimana dia supaya stabil. Ya. Bagaimana Bu kita tahu kecenderungannya? Kalian tuliskan caranya seperti ini. Ya, jadi kalian tulis F ini konfigurasinya berapa, dan apakah dia menyerap elektron atau melepaskan elektron. Nanti kalian tulis di sini F-nya menjadi ion apa. Ya, terus jangan lupa tulis elektronnya di mana, apakah dia menyerap atau dia melepaskan. Si ion F ini juga harus kalian tuliskan konfigurasinya berapa. Jadi, atom F ini ketika kalian sudah analisis, oh, atom F ini cenderung menyerap elektron. Berarti dia cenderung membentuk ion negatif. Bu, dari mana saya tahu dia cenderung menyerap elektron atau melepas elektron? Lihat golongannya. F ada di golongan berapa? K ada di golongan berapa? Ca ada di golongan berapa? Ya, di sini saya tidak menuntut konfigurasi elektron dari tidak menuntut posisi SPU berdasarkan konfigurasi elektron. Di sini saya harap kalian sudah hafal si unsur-unsur ini ada di golongan berapa. Seperti itu ya. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Tidak terlalu banyak ya, jadi kerjakan ini kalian cuma perlu waktu 30 menit. Selebihnya kalian bisa istirahat untuk ulangan besok. Ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Ingat, kalau ada yang bingung boleh ditanya. Ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa bersyukur.